Sejatinya, SUV merupakan mobil yang tangguh dan bisa diandalkan di berbagai medan. Itulah yang ingin kami buktikan dari all new Hyundai Santa Fe Hybrid. Mengarungi perjalanan dari Jakarta, menjelajahi Lampung sampai ke Palembang, saya buktikan sendiri performa, keandalan, dan juga konsumsi BBM dari all new Hyundai Santa Fe Hybrid. Mobil ini memberikan desain yang lebih boxy. Terlihat dari bagian depan, samping hingga ke bagian belakangnya desainnya lebih tegas dengan garis-garis sebuah SUV. Dilihat dari bagian samping, Hyundai Santa Fe Hybrid ini menggunakan over fender dengan desain yang lebih tegas, dipadukan juga dengan ban berukuran 20 inci, memberikan ground clearance yang lebih tinggi untuk memberikan kemampuan yang lebih baik ketika sedang di bawah perjalanan di berbagai medan. Kesan SUV juga diberikan oleh adanya roof rail di bagian atas yang bisa digunakan untuk mengangkut berbagai barang. Desain boxy juga bisa dilihat dari fascia depan hingga ke bagian belakangnya. Hyundai Santa Fe Hybrid membawa desain baru di bagian fascia depannya. Ini ditunjukkan oleh penggunaan lampu utama dengan desain kotak, tetapi terlihat ada bentuk huruf seperti H memberikan penegasan identitas brand tersebut. Di bagian grillnya bentuknya simple, tapi ada garis LED memanjang dari bagian lampu utama. Kesan huruf H juga terlihat pada bagian belakang mobil. Desainnya simple, terlihat juga lampu belakang masih menggunakan desain berbentuk huruf H. Dan jangan lupa juga ada tulisan hybrid menandakan mobil ini menggunakan mesin percampuran antara bensin dan juga motor listrik. Hyundai Santa Fe Hybrid ini menggunakan mesin 1,6 TGDI turbo hybrid. Artinya ada perpaduan antara mesin bensin dan juga motor listrik. Mesin bensinnya memberikan performa dan akselerasi yang lebih kuat, sedangkan motor listriknya memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Terbukti selama perjalanan kami menggunakan all new Hyundai Santa Fe Hybrid ini, kami melintasi berbagai medan. Dan mesin tersebut memberikan efisiensi bahan bakar kurang lebih 15,3 km per liter. Mesin ini kemudian tersedia dalam dua tipe transmisi. Ada manual 8 percepatan dan juga automatic 6 percepatan. Tenaga yang dihasilkan mencapai angka 235 PS. Itu memberikan tenaga yang kami butuhkan selama perjalanan Trans Sumatera ini. Kemudian untuk mendukung performa dan kenyamanan yang lebih baik, mobil all new Hyundai Santa Fe Hybrid ini menggunakan suspensi MacPherson strut dengan suspensi multilink. Performa yang kami rasakan dari all new Hyundai Santa Fe Hybrid ini menurut kami cukup luar biasa, karena kami melintasi jalan dengan berbagai kontur medan di jalanan Trans Sumatera. Salah satu yang paling kami ingat adalah ketika menyusuri jalanan Lampung dengan medan yang cukup ekstrim dan juga jalan berbatu. Untungnya, mesin 1,6 TGDI turbo hybrid memberikan performa yang baik untuk melibas berbagai medan. Selain itu, handling dari Hyundai Santa Fe Hybrid ini juga terasa mantap. Pegangan ke kemudi terasa lebih nyaman dan juga putarannya terasa lebih enak. Serta yang paling saya suka adalah bantingan dari suspensi SUV ini. Suspensi MacPherson strut dan juga multiversion yang dipasang pada mobil terasa nyaman sehingga goncangan di jalanan tidak terasa dalam kabin. Performa mantap juga terasa ketika kami melintasi jalan bebas hambatan. Pasalnya, all new Santa Fe Hybrid ini memberikan tenaga yang dibutuhkan saat perjalanan panjang. Ketika pedal gas ditekan, energi langsung keluar dari dalam mesin. Akselerasi serta jambakannya juga terasa lebih kuat. Ada berbagai fitur yang membantu kami di perjalanan jarak jauh kali ini. Salah satunya adalah fitur Adaptive Cruise Control. Fitur Adaptive Cruise Control ini dibantu juga dengan fitur Lane Following Assist, membuat mobil menjadi semi-otonom. Saya tidak perlu terlalu banyak menekan gas dan juga tidak terlalu banyak memegang kemudi. Dan mobil bisa berjalan sendiri, sangat membantu ketika menyusuri Trans Sumatera ini. Dan Hyundai Smart Sense itu terdiri dari berbagai fitur canggih lainnya seperti High Beam Assist, Parking Distance Warning, Driver Attention Warning, dan juga Departure Alert. Ini membuat pengemudi merasa lebih yakin dan juga mantap ketika mengemudikan SUV ini. Tak hanya fitur yang membantu dalam pengendalian Hyundai Santa Fe Hybrid, SUV ini juga dilengkapi oleh fitur-fitur yang menunjang kenyamanan saat perjalanan jarak jauh menyusuri Trans Sumatera ini.
Misalnya untuk pengemudi, mobil ini interiornya sudah menggunakan napas seat yang terlihat lebih elegan, mewah, dan juga sporty. Untuk memanjakan mata saya selama perjalanan jarak jauh ini, Hyundai menggunakan desain MID dan juga head unit yang menyatu untuk memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Dan juga teknologi canggih juga bisa dilihat di bagian konsol tengah ini. AC sudah pengaturan digital dengan model dual zone. Dan bisa dilihat di bagian konsol tengah ini banyak sekali port USB bisa digunakan untuk mengisi daya gadget selama perjalanan. Dan jangan lupakan juga salah satu fitur yang paling menarik di Hyundai Santa Fe Hybrid ini adalah penggunaan audio system dari Bose Audio. Tapi tak hanya itu, fitur kenyamanan juga terasa pada bagian penumpang di bagian baris kedua dan baris ketiga. Oh ya, sebagai informasi, mobil ini bisa digunakan untuk mengangkut 7 orang penumpang dengan kenyamanan ekstra. Fitur kenyamanan ini tak hanya dirasakan oleh saya sebagai pengemudi, tapi juga oleh para penumpang. Karena lagi-lagi Hyundai membanjiri all new Hyundai Santa Fe Hybrid ini dengan teknologi canggih. Misalnya di baris kedua ada kursi dengan fitur penghangat dan semuanya itu bisa diatur secara elektrik. All new Hyundai Santa Fe Hybrid ini juga dilengkapi oleh 2 fitur mewah. Adanya sunroof dan juga moonroof. Sunroof bisa dilihat di atas pengemudi dan moonroof ada di bagian belakang kabin baris kedua. Memberikan kesan yang baru ketika perjalanan jarak jauh. Dan jangan lupa juga di all new Hyundai Santa Fe Hybrid ini, kursi bisa diatur secara elektrik untuk kabin baris kedua dan juga baris pertama. Dan kursi di bagian pengemudi lebih spesial lagi karena ada memory seat, bisa menyesuaikan kondisi pengemudi. Kemudian di baris ketiga, salah satu yang spesial dari all new Hyundai Santa Fe Hybrid ini adalah jok baris ketiganya bisa dilipat rata. Artinya memberikan kemampuan untuk mengangkut barang yang lebih banyak. Selain itu, di baris ketiga juga ada invisible tray bisa dilepas pasang. All new Hyundai Santa Fe Hybrid ini memiliki kapasitas bagasi 628 liter. Itu jika jok baris ketiga yang dilipat. Tapi ingat, mobil ini bisa melipat jok baris kedua hingga rata. Dan kapasitas bagasinya akan menjadi lebih luas lagi, yaitu mencapai 1949 liter. Dan jangan lupakan juga mobil ini memiliki roof rack di bagian atasnya. Itu memiliki kapasitas daya angkut hingga 100 kg. Artinya barang yang diangkut bisa menjadi lebih banyak, cocok banget untuk perjalanan jarak jauh. Itulah yang kami rasakan setelah menjajal all new Hyundai Santa Fe Hybrid ini, menyusuri jalan Trans Sumatera kurang lebih selama 3 hari. Kesimpulannya, mobil ini menjadi SUV yang cocok bagi Anda yang mencari mobil dengan karakter yang tegas, performa yang mantap dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Untuk harganya, all new Hyundai Santa Fe Hybrid ini dijual dengan harga mulai dari 699 juta hingga tipe termahalnya yaitu 869,6 juta. Itulah review kami kali ini, sampai jumpa di video review berikutnya.